Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulia Fara Standing Room. Di sini saya akan mewakili teman-teman saya untuk membuka presentasi pada kali ini. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya, terutama nikmat kesempatan dan kesehatan bagi kami, sehingga kami dapat mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami akan membahas tentang kimia dalam bidang pertanian. Tidak dipungkiri lagi, di zaman modern ini, kita dituntut untuk melakukan suatu kemajuan dan perkembangan, tidak terkecuali pertanian. Kegiatan pertanian sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Dengan bertambahnya tahun, orang-orang mulai berpikir dan mulai menemukan hal-hal yang membantu mereka dalam kegiatan pertanian. Kimia adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang sifat dan ciri suatu zat. Baik, saya Dinenru Agustin, absen 2 akan melanjutkan presentasi berikut. Jadi rumusan masalah ada 3, yaitu pengertian ilmu kimia, zat kimia dalam pertanian, dan dampak zat kimia. Sedangkan tujuan dalam presentasi ini adalah untuk mengetahui apa itu kimia, mengetahui zat kimia apa saja yang berperan, dan juga mengetahui dampak penggunaan zat kimia dalam bidang pertanian. Dan penjelasan mengenai pengertian ilmu kimia sendiri adalah cabang dari ilmu fisik yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Sedangkan kimia secara etimologi, kata kimia berasal dari alkimia, sebutan untuk serangkaian praktik pada masa-masa terdahulu yang meliputi unsur-unsur ilmu kimia, metalurgi, filsafat, astrologi, ilmu mistik, dan ilmu pengobatan. Baik, saya Mias Marihana akan melanjutkan presentasi berikutnya. Di sini kami juga akan menjelaskan mengenai zat kimia dalam bidang pertanian. Dalam pertanian modern saat ini, para petani telah menggunakan pupuk dan pestisida dalam rangka meningkatkan mutu dan produksi. Pupuk dan pestisida mengandung zat-zat kimia. Pupuk merupakan material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman. Pupuk berguna memperbaiki komposisi unsur-unsur dalam tanah agar tanaman dapat tumbuh subur. Unsur-unsur penting yang dibutuhkan tumbuhan ada nitrogen yang berperan untuk merangsang pertumbuhan secara keseluruhan, khususnya batang, cabang, dan daun. Selain itu, nitrogen pun berperan penting dalam pembentukan hijau daun yang sangat berguna dalam proses fotosintesis. Fungsi lainnya ialah membentuk protein, lemak, dan berbagai persenyawaan organik lainnya. Ada juga fosfor yang berguna untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan tanaman muda. Selain itu, fosfor berfungsi sebagai bahan mentah untuk pembentukan sejumlah protein tertentu, membantu asimilasi dan pernapasan, serta mempercepat pembungaan, pemasaran biji dan buah. Dan kalium yang membantu pembentukan protein dan karbohidrat. Kalium pun berperan memperkuat tubuh tanaman agar daun, bunga, dan buah tidak mudah gugur. Yang tidak bisa dilupakan ialah kalium pun merupakan sumber kekuatan bagi tanaman dalam menghadapi kekeringan dan penyakit. Baik, saya Nova Aliana Diva, absen 23 akan melanjutkan presentasi berikut. Selain kalium, ada beberapa unsur-unsur penting dalam bidang pertanian yaitu sulfur. Sulfur atau belerang berperan dalam pembentukan bintil-bintil akar. Sulfur ini merupakan unsur yang penting dalam beberapa jenis protein seperti asam amino. Unsur ini pun membantu pertumbuhan anakan. Selain itu, sulfur merupakan bagian penting pada tanaman-tanaman penghasil minyak, sayuran seperti cabai, kubis, dan lain-lain. Selanjutnya ada kalsium. Bagi tanaman, kalsium bertugas untuk merangsang pembentukan bulu-bulu akar, mengeraskan batang tanaman, dan merangsang pembentukan biji. Kalsium yang terdapat pada batang dan daun ini berkhasiat untuk menetralisasikan senyawa atau suasana yang tidak menguntungkan pada tanah. Dan yang terakhir ada magnesium. Agar tercipta hijau daun yang sempurna dan terbentuk karbohidrat, lemak, dan minyak-minyak, magnesiumlah biangnya. Magnesium pun memegang peranan penting dalam transportasi fosfat dalam tanaman. Dengan demikian, kandungan fosfat dalam tanaman dapat dinaikkan dengan jalan menambah unsur magnesium yang merupakan unsur makro. Jumlah unsur sulfur, kalsium, dan magnesium tersedia cukup dalam tanah dan peranannya bagi tumbuhan tidak teramat penting. Unsur yang berperan bagi tumbuhan adalah nitrogen, fosfor, dan kalium. Pupuk yang mengandung nitrogen berguna untuk merangsang pertumbuhan batang, cabang, dan daun pada tumbuhan.
Unsur fosfor bermanfaat untuk pertumbuhan akar, membantu proses pernapasan, dan mempercepat terbentuknya bunga serta peranuman biji. Unsur kalium diperlukan pada proses pembentukan atau sintesis karbohidrat dan protein pada tumbuhan. Terima kasih, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya Dwi Andika Daum Abdillah akan melanjutkan presentasi berikut. C. Dampak zat kimia. Zat kimia juga ternyata memiliki dampak seperti pestisida. Pestisida kimia merupakan bahan beracun yang sangat berperan dalam sektor pertanian dalam mengendalikan hama, penyakit, dan guna. Namun, penggunaan pestisida kimia yang berlebihan akan mengakibatkan 1. Resurgensi atau meningkatnya reproduksi hama. 2. Timbulnya hama sekunder. 3. Resisten, yaitu hama atau penyakit menjadi kebal terhadap racun pestisida. 4. Berkurangnya musuh alami. 5. Residu racun yang ditinggalkan dapat menyebabkan penyakit pada tubuh manusia, terutama pada perempuan yang bekerja di sektor pertanian. Perempuan yang bekerja di sektor pertanian akan rawan terkena gangguan pada sistem reproduksi. Hal ini dapat membahayakan kondisi kesehatan bagi para wanita tersebut. Baik, saya Muhammad Raditya Alizar akan melanjutkan presentasi berikut. Untuk itu, sebaiknya kepada para petani atau pengguna atau para pedagang pestisida yang bersentuhan langsung dengan bahan kimia tersebut ketika menimbang, menakar, memilih pestisida yang dijual agar lebih waspada. Penggunaan hendaknya memakai dosis penyemprotan pestisida, memakai alat pelindung diri yang lengkap, tidak melakukan penyemprotan pada saat angin kencang dan tidak melawan arah angin, dan mengganti pakaian serta mandi dengan sabun setelah melakukan penyemprotan. Para penyuluh lebih giat lagi untuk memberikan himbauan kepada para petani untuk mengurangi penggunaan pestisida kimia dan dianjurkan menggunakan pestisida atau bahan organik agar mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pestisida itu sendiri. Kesimpulan dari laporan kami adalah tentang peranan ilmu kimia dalam bidang pertanian sangatlah penting untuk meningkatkan hasil produksi jika digunakan dengan bijak dan tidak berlebihan sehingga tidak membahayakan bagi kita. Dan saran dari kami, penggunaan zat kimia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam bidang pertanian dengan tidak secara berlebihan sehingga malah menjadikan sebagai racun.